Mohon maaf dengan kata-kata ini, tapi ketika Anda mengatakan sebagai wakil rakyat, saya wakil rakyat, kami tidak pernah mewakilkan kepada Anda untuk berbuat tindakan-tindakan yang melanggar hukum, norma, dan etika. Semoga ini bukan hanya menjadi satu berita yang ramai dan selesai. Ya, saya berharap ada koreksi internal di dalam, perenungan mendalam, dan saya mohon pada elit-elit bangsa, di bangsa mau dibawa kemana? Negara mau diarahkan kemana? Ya, jadi jangan sampai rakyat hanya menjadi objek dari permainan elit-elit politik. Dan ini mungkin statement saya yang agak tegas terkait ini, karena Anda ketika ada gaduh di masyarakat, Anda meminta ulama, tolong teduhkan, tolong bantu kami. Tapi ketika kami hadir membantu, Anda berbuat ulah. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, kita paling rendah. Laos saja 40%, Thailand 30 sekian, 32% atau berapa. Yang paling terendah paling Vietnam 20%, ya kan? Kita 19%. Ya harusnya bangga dong gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada negosiasi, ya itulah negosiasi gitu ya. Misalnya membeli pesawat 50 Boeing, buat saya bagus. Karena apa? Karena kita kan sedang memajukan dirgantara kita, Garuda dalam hal ini. Butuh pesawat-pesawat bagus. Mumpung lagi kerjasama ini, pasti ada deal-deal yang harga-harga baik, bagus, itu terjadi di sana gitu ya kan. Terus, dan yang kedua nih ya, kalau Amerika tuh kan bisnisnya adalah bisnis yang lebih infrastrukturnya lebih berat dibandingkan dengan massal. Kalau Cina kan lebih massal gitu ya, itu merugikan UMKM dan sebagainya. Jadi kebutuhan-kebutuhan konsumsi masyarakat bawah itu tidak terjadi di Amerika. Itu lebih terjadi banyak adalah di negara-negara Cina. Itu tidak. Kalau buat saya justru adalah serangan yang paling bahaya itu adalah produk-produk dari Cina. Itu yang harus kita filter. Dan kalau dari Amerika tuh produknya energi yang nggak menyangkut ke bawah gitu loh ya kan. Energi, infrastruktur pesawat dan sebagainya. Jadi kalau buat saya sekali lagi DPR, Komisi 6 mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini dari 32% menjadi 19%. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmen baru yaitu tentang katanya guys melukai rakyat ya. Miris sekali warganet ini kritik ya keras aksi anggota DPR RI fraksi PAN ya, Eko Patrio yang diduga balas sindiran netizen gitu guys ya. Nah, netizen dapat sound horek katanya. Waduh, kok bisa ya? Sound horek. Waduh guys ya. Kira-kira ini seperti apa ya beritanya? Dan kita langsung simak saja guys videonya bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Eko Patrio, kok apa yang kau lakukan tidak mencerminkan sesuatu yang baik kok. Apa yang kamu tunjukkan sangat melukai masyarakat. Di pundakmu seolah-olah tidak ada beban rakyatmu yang hari ini seluruh masyarakat ini susah dan menderita. Kok rakyat sudah susah kok. Rakyat sudah jengah dengan kelakuan-kelakuan oknum anggota dewan seperti kamu ini kok, yang bisa menunjukkan euforia seolah tidak ada beban dalam hidup, seolah kamu tidak pernah menemukan masalah dalam hidup seperti rakyatmu kali ini. Coba, bagaimana dulu kamu ketika kamu memohon-mohon kepada rakyat untuk mendapatkan satu suara saja, dan manis-manis kau kepada rakyat, mengiming-imingi janji suara mereka kamu bawa di parlemen kok. Tapi dengan kali ini, kamu menunjukkan apa yang kau lakukan, kamu menunjukkan kepada publik, ini sangat menyakitkan hati para rakyat semua. Parah sih ya kan? Apa nih? Wow, nilai fantastis. Bentar. Ini gaji pokok anggota DPR tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Ini sumber dari surat edaran Sekjen DPR RI nomor 104 guys, 100 juta. Dan surat Menteri Keuangan tuh guys ya. Wow, gila angkanya. Wow, nilai fantastis. Ya sesuai, kerja luar biasa DPR, wakil kita guys, menyalurkan aspirasi rakyat, memperjuangkan agar didengar pusat dan jadi kebijakan yang pro rakyat. Mereka rapat tiap hari, gak ada yang tidur satupun. Semuanya fokus menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Memastikan pemerintah itu bekerja dengan benar. Apalagi mereka masuk parlemen bukan untuk nyari duit. Mereka itu betul-betul mengabdikan dirinya demi rakyat.
Bayangin satu orang anggota DPR itu bisa mewakili ratusan ribu kepala, ada yang 400 ribu, 500 ribu di dapilnya. Jadi kenapa marah? Kenapa kita kecewa ketika mereka diberikan gaji, fasilitas yang luar biasa? Itu kira-kira contoh ya, itu kira-kira contoh narasi positif tentang DPR yang agak sulit diterima oleh publik. Karena faktanya tuh ya. Nah, ini ada juga kasih paham orang-orang ini ya. Di sini ada Eko, di sini ada Uya Kuya, di sini juga ada Denny Cagur, di sini ada Sadar Restuwati. Ini siapa ya? Ini ada Vera juga. Dalam masyarakat di antara mereka mana yang membuat kalian merasa sakit hati, kata guys ya, dari semua. Ada 5 ya, 5 orang ini: Eko, Sadar Restuwati, Uya Kuya, Denny Cagur, sama Farel. Nah, siapa sih yang paling bikin kalian ya merasa sakit hati, guys? Bisa tulis di kolom komentar nih ya, komentar kalian. Nah, ini kita lagi. Aku sudah tidak percaya lagi Anggota DPR cuma menghabisin duit rakyat, guys. Waduh, dengan janji-janji manis anggota dewan. Ya nggak apa-apa. Wajar sih kalau kalian semoga saya selalu Mbak sih. kepahitan. Suaranya belum begitu. Semoga wargaku masih percaya ya. Nggih kula si Magelang. Eko Patrio, anggota dewan yang terhormat, kembali dirujak lagi sama netizen nih guys. Setelah video dia joget-joget yang viral bareng anggota DPR yang lain, beliau bikin video lagi nih. Video ini diduga oleh netizen memancing amarah rakyat karena kemarin habis dihujat gara-gara joget-joget bareng DPR. Ditambah lagi captionnya, lihat, biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja. Kepada Om Eko Patrio selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga ini mungkin buat seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya. Anda itu kan perwakilan rakyat katanya. Sementara rakyat-rakyat kita ini lagi banyak yang kesusahan, lagi banyak yang pengangguran, lagi ekonominya lagi turun. Rasanya itu nggak elok aja gitu, rakyatnya susah tapi anggota dewannya hura-hura dengan kemewahannya, joget-joget kesenangan, itu tuh rasanya aneh aja gitu. Kalau mungkin Om Eko atau anggota dewan yang lain tuh pernah lihat film Hunger Games, nah itu tuh kayak gitu tuh. Sebenarnya mau bahagia tuh nggak apa-apa, tapi instead of joget-joget, kegirangan kayak gitu, kenapa nggak share hasil kinerja, hasil kerja, apa yang udah dihasilin dari anggota dewan, rakyatnya tuh udah kayak gimana. Seharusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu mendengarkan rakyat, bukan seolah-olah mengacuhkan apa perkataan rakyat. Suara rakyat adalah nyawa, yang harus dijaga, dihormati, dan dimuliakan. Bukan dipermainkan, diperjualbelikan, atau hanya sekedar tiket menuju tahta kekuasaan. Terlihat Eko Patrio dan Uya Kuya sedang berjoget beserta dengan anggota DPR lainnya. Tembus 3 juta per hari, 3 juta per DPR. Sementara rakyat menjerit berjuang memperjuangkan pajak agar tidak naik, terutama warga Pati gitu guys ya. Suara rakyat merupakan manifestasi dari... Waduh. Nih, salut sama Pasha Ungu. Beliau tidak berjoget bergembira saat diumumkan gaji DPR naik atau apalah itu namanya guys ya. Tuh guys. Nah, ini ada lagi Uya Kuya masa bodoh soal hujatan netizen ya, gara-gara joget di sidang MPR. Kita DPR, tapi kita juga artis, asik guys ya. Enak banget gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang info ini? Tadi ada Eko Patrio, Eko itulah bersama Uya Kuya guys ya. Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya ya. Buat anggota DPR ya, ya terserah kalian aja lah, pusing gue dengernya ya. Nah guys, sekian dulu guys. See you.